retensi, Bapak Ibu sekalian. Waktu retensi itu adalah keluar sebagai output dari desain yang baik. Jadi misalnya Bapak punya FOG berapa? Sebenarnya kalau misalnya untuk beberapa limbah, kami sudah tahu kinetiknya ya. Contoh nih, misalnya seperti tadi kan Bu Anastasia, misal ada limbah minuman ya. Nah, ya tadi yang bertanya ya, katanya biodegradability-nya rendah, BOD prosedur rasionya itu rendah, di bawah 40. Anggaplah saya tebak 20% ya. Nah, kita harus piloting. Piloting itu berarti kita harus ngetes dulu dari awal. Nah, setelah kita ngetes, kita bisa tahu, oh iya, ini kinetiknya seberapa. Kinetik itu adalah penyerapan daripada seberapa cepat daripada per kilogram VSS. Kilogram VSS, VSS itu adalah Bapak Ibu punya biomass, ya. VSS itu dalam satu hari itu penyerapannya itu berapa besar dan menjadi sel berapa, menjadi hasil akhir berapa, pembentukan VFA-nya ya berapa mol ekuivalen. Nah, ini kita hitung semua Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah punya data itu semua, kita harus hitung. Kalau tadi Pak Esa mengatakan misalnya limbahnya coklat, ya susu, ya mungkin begitu ya Pak Esa ya, gula, ya. Saya mengasumsi, oh ya berarti ini kita menggunakan data-data konstanta-konstanta yang kami sudah punya, ya. Tapi kalau misalnya seperti pertanyaan Bu Anastasia, yang katanya berdiri rendah, ini kalau yang begitu kami nggak berani langsung mendesain, ya. Jadi apa yang kami mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Yang kami mau sampaikan seperti yang Bu En sampaikan tadi. Jadi Green Zero itu tidak mengajukan, oke, Pak Alex atau Bu En, teknologi apa yang mau diajukan? Apakah kami ajukan MBBR? Apakah juga MBR untuk misalnya untuk aerasi? Apakah juga extended aeration? Apakah kami ajukan misalnya teknologi SBR menggunakan decanter dan lain-lain? Kalau untuk anaerobik, apakah mereka menggunakan apa tadi yang menggunakan honeycomb? Honeycomb itu misalnya dibilang menggunakan apa? Berarti menggunakan attached growth. Berarti artinya biomass itu nempel, ya, nempel pada sistem dan biarkan bertumbuh di dalam kemudian kontak terhadap ini. Kita nggak bisa mengatakan kami gunakan teknologi tertentu. Jadi kami harus hitung semua, Bapak Ibu, ya. Walaupun kami cenderung pasti mengajukan ANAPAK, yaitu base-nya menggunakan USB. Kalau memang untuk COD tinggi ya, Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi kami harus tahu semua parameter nih, Pak Isa, ya. Nah, kalau Pak Isa tadi mengatakan ada pengalaman, ternyata meletakkan honeycomb di dalam, dan lain seterusnya, ternyata hasilnya sama aja. Nah, ini kita mau tahu berapa ml VSS yang didapatkan, berapa massa lumpur anaerobik yang dihasilkan. Nah, ini kita perlu tahu dulu. Kalau sama sekali tidak ada biomas di dalam, atau biomasnya sangat-sangat minim, atau kita sebut sebagai slug loading rate-nya sangat minim, Bapak Ibu, ya. Slug loading rate itu berarti biomasnya Bapak per kilogram VSS ya atau per kilogram ml VSS itu berapa kilogram COD yang kita bebankan. Kalau Bapak Ibu misalnya apa istilahnya misalnya contoh ya, kita nggak tahu nih kilogram VSS-nya. Berarti Bapak Ibu tidak tahu berapa jumlah massa biomas anaerobik di dalam. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf, dengan ya sorry saya sebut sebagai ini apa namanya dengan serampangan ya, dengan serampangan masukkan limbah ke daya pasti hasilnya nihil Pak Esa, karena Bapak harus tahu berapa banyak lumpur biomas anaerobik yang dalam dan benar-benar lumpur ya, bukan lumpur dari Bapak limbahnya Bapak ya. Kalau Bapak Esa tadi mengatakan banyak lumpur di dalam, lumpur apa dulu? Nah, kalau itu lumpurnya ada VSS-nya nggak? Kita harus hitung. Makanya ada namanya SMART test. Kita ada atau SAT test. SAT itu adalah Slug Activity Test. Kalau biasanya kita sebut sebagai SMAT. SMAT itu adalah Sludge Methanogenic Activity Test. Ya, kita mau tahu itu lumpur anaerobik atau bukan. Lumpur itu menghasilkan biogas nggak? Aktif nggak? Kemudian kinetiknya ada nggak? Nah, kita harus tes itu semuanya, Pak Isa. Kalau Bapak tidak tahu, ini Pak Alex, lumpurnya banyak kok. Jangan-jangan itu bukan lumpur aktif. Nah, ingat Bapak Ibu, ada namanya lumpur, ada namanya lumpur aktif. Ya, kenapa namanya lumpur aktif? Karena dia aktif untuk memakan, ya, tanda kutip memakan ya. Masih asli artinya dia aktif mengoksidasi organiknya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi organik yang masuk dimakan, dia aktif. Tapi kalau lumpur biasa ya memang lumpur yang bersumber dari pengolahan limbahnya Bapak Ibu, misalnya dari pabrik makanan Pak Esa tadi, dari kalau nggak salah mereknya Koko ya Pak Esa ya, bantu promosi ya Pak Esa ya. Ini Bapak misalnya ada awet coklat ya atau apa ya, nah itu kokonya enak banget misalnya, tapi menghasilkan limbah TSS-nya tinggi, minyaknya tinggi, Bapak Bapak harus Bapak harus hitung dengan baik ya. Dan satu lagi, setahu saya kalau Bapak di situ kan FOG-nya tinggi, FOG-nya Bapak Bapak tinggi, Bapak pakai anaerobik bisa gagal.
Kenapa? Kalau Bapak menggunakan anaerobik yang tidak tepat, baik pemilihan biomass yang tidak tepat, Bapak tidak asamkan, Bapak tidak membentukkan VFV yang baik, kita sebut sebagai VFV per COD-nya dapat. Kalau VFV per COD-nya Bapak tidak dapat, Bapak kan gagal Pak semuanya, Pak Esa. Jadi maksud saya begini Pak Esa, Em, Bapak harus memahami know-how-nya dulu. Jadi Bapak, mohon maaf, tidak boleh serampangan. Oke Pak Alex, pakai bioball di dalam. Harapannya ya, saya paham attach ya semuanya numpuk. Tapi Bapak sudah pertanyaannya ada Bapak sudah berikan lingkungan yang tepat nggak? Kedua, Bapak sudah tahu rasionya nggak? Bapak sudah tahu kinetiknya nggak? Bapak sudah men-trigger nggak pembentukan pengasaman? Ah ini kalau Bapak tidak ada semua itu, semua pasti akan gagal, Pak Esa. Dan Bapak investasi berapapun Pak, kami kan ya mungkin waktu itu budgetnya mungkin belum dapat ya Pak Esa ya. Nah, Bapak budgetnya berapapun tidak akan dapat Pak. Gagal terus. Kenapa? Itu tadi know-how-nya benar harus dihitung dengan baik. Karena proses anaerobik itu nggak boleh, Pak pakai bioball, kemudian masuk ke limbah, yang penting pH-nya netral. Oh nggak bisa Pak. Nggak bisa seperti itu aja. Bapak harus bentuk VV-nya dengan tepat. Bapak harus tahu pembentukan rasio VV-nya dengan tepat. Bapak harus tahu kinetiknya dengan tepat. Kalau Bapak tidak tahu semua itu, Bapak tidak bisa mengkontrol semua itu, Bapak pasti akan kecewa, Pak. Dan Bapak pasti akan ngomel ke semua kontraktor, termasuk ke Green Viro misalnya. Aduh, Green Viro ini memberikan masukan begini-begini, walaupun mungkin Bapak belum dengan kami, tapi Pak Alex ini ngomongnya gini-gini-gini. Ya, pasti Pak nggak dapat begitu, Pak. Jadi, ya ini. Artinya, Bapak harus hitung dengan baik. Kenapa limbah itu, Pak, benar-benarnya adalah limbah apa? Kita bilang sebagai ilmu yang sama dengan kalau misalnya Bapak menghitung energi, Bapak menghitung reaksi kimia, sama, Pak. Hanya kalau di limbah itu kita banyak memodelkan sesuatu dengan secara linear. Nah, ini. Karena kalau semuanya non-linear, kita nggak dapat, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita mencari satu persamaan-persamaan linear sehingga kita bisa hitung dengan baik. Ya, mungkin begitu Pak Esa. Ini sorry agak teknis, tapi ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Esa bisa memahami bahwa kita nggak bisa serampangan, oke pakai bioball. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa COD di ekualisasi lebih tinggi? Saya pikir bukan lebih tinggi. Bapak Ibu coba cek, Pak Isa coba cek lagi kembali. Mungkin itu adalah limbah yang sebelumnya yang mungkin Bapak miss. Kemudian kan dia mengalir tuh baru masuk ke ekualisasi. Nah, harusnya kalau ekualisasi adalah tahapan berikutnya, tahapan pertama bukan ekualisasi, begitu masuk limbah, itu harusnya dia lama-lama akan turun. Tapi mungkin saja yang diekualisasi itu kenapa lebih tinggi? Karena bisa saja bersumber dari memang yang sebelumnya COD-nya agak tinggi. Kenapa limbahnya? Bapak kan mungkin fluktuatif juga ya Pak Esa ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah tinggi, keburu masuk ke ekualisasi. Ya, sebelumnya Bapak cek rendah. Tapi begitu masuk tinggi, Bapak lihat, kok tinggi. Nah, padahal ya masuk sekarang rendah. Padahal itu masuknya dari limbah yang kemarin barangkali. Begitu mungkin Pak Esa ya. Ya, Pak Esa ya. Jadi ini Pak, harus diakses dengan baik ya Pak Esa ya. Jadi mau sekali pembahasan mengenai limbah itu Pak panjang Pak. Banyak orang tutup sebelah mata nih Pak. Jadi bahkan tutup dua mata. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya oke, hantam kromo semua. Pakai aerasi semuanya. Memangnya aerasi gampang? Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu harus tahu semuanya. Kalau tidak tahu semuanya Bapak Ibu akan kecewa. Dan pasti begitu kecewa nanti ya, ujung-ujungnya nanti ibaratnya ya mungkin kalau saya dengan Bu En Pak atau khususnya saya barangkali, wah Pak Alex ini hanya ngomong doang nih. Nah, saya barangkali disantet nih sama Pak Esa nih. Ya, kira-kira gitu Pak. Jadi banyak sekali Pak masalah-masalah. Jadi bukan hanya persamaan Pak X tambah Y berapa. Nggak bisa. Itu banyak sekali Pak. Secara global kita harus lihat Bapak Ibu sekalian. Ini kami mencoba mengencourage. Kenapa? Karena memang di Indonesia itu pemahaman tentang limbah ini masih sangat minim. Kita nggak mengatakan bahwa Bapak Ibu nggak pengalaman. Enggak. Tapi maksud saya kami berusaha, ayo yuk kita sama-sama membuka mata. Coba kita lihat sama-sama lebih dalam lagi. Itu limbah seperti apa gitu loh. Kenapa sih limbah itu begitu sudah didesain kok gagal? Saya nggak bilang tentang kontraktor lain atau gimana. Bisa saja parameter yang masuk nggak sesuai. Atau bisa saja pada saat desain awal, parameternya yang dimasukkan di dalam perhitungan, desain, di dalam kita sebut sebagai modeling, pada saat modeling awal, ada parameter yang miss gitu loh. Paling sering adalah FOG yang miss. Saya hanya COD, BOD, TSS. FOG-nya lupa. Amonia lupa. Atau misalnya fosfatnya lupa. TKN-nya lupa. Total nitrogennya lupa. Atau mungkin misalnya Bapak di situ ada kandungan yang tidak biodegradable atau misal kandungannya sifatnya toksik, misal tingkat sulfur. Kita harus tahu juga. Tapi ya biasanya kita bisa nebak Bapak Ibu ya. Walaupun kami tahu Bapak Ibu tidak punya parameter lengkap ya, sering-sering tidak punya parameter lengkap, tapi kami bisa nebak kalau makanan minuman, oh apa nih?
Kami tinggal tanya Pak Isa, ini apa sih? Oh, gula, kandungannya gula. Oke, kandungannya susu ya. Oke, kamu udah tahu lah kira-kira gitu ya. Artinya kami punya konstanta-konstanta yang sudah kami biasa pakai, berpersama yang biasa kami pakai ulang. Tapi kalau misalnya seperti kasusnya Bu Anastasia tadi, Pak Alex limbahnya tidak biodegradable. Ini kami nggak mau sembarangan. Kami pasti akan misalnya kalau Bu Anastasianya serius, kami pasti ngundang nih. Ayo, yuk kita bahas lebih lanjut. Kalau perlu kami lakukan piloting, tapi tentu saja dengan adanya MOU, Memorandum of Understanding ya dengan pihak owner, ya kita akan coba bantu. Kita bantu kupas. Jadi kita nggak akan sembarangan Green Zero nggak akan sembarangan. Karena Green Zero adalah kami berdasarkan engineering ya Bapak Ibu ya. Kami harus hitung, kami harus modelkan semua. Ya, modeling semua. Kalau tidak modelkan semua ya, Bapak Ibu nanti juga mengumpat hal yang sama kepada Green Zero. Wah, Green Zero itu kacau ini Bapak Ibu ya. Kami nggak berani seperti itu. Ya, Pak Isa ya. Mungkin begitu ya Pak Isa ya. Mohon maaf nih Pak Isa. Ya, oke. Pak Isa ya. Mungkin gitu Iya, Pak Isa. Ya, oke. Saya kembalikan kepada Bu En. Silakan Bu En. oke. Ya, ada satu poin penting ya, memang dari penjelasan Pak Alex tadi bahwa sebenarnya limbah itu kompleks ya. Permasalahannya ada banyak sekali yang mana itu nanti menuju ke satu jawaban nih, teknologinya pakai ini. Itu butuh perhitungan yang sangat amat detail. Nah, di Green Vero itu memang sudah ada tim yang sangat amat berkualitas ya, yang sudah kami siapkan untuk bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian jika ada permasalahan terkait air limbahnya ataupun pengolahan airnya bisa langsung kontak ke kami. Nah, berhubung ini udah jam 3 ya, udah jam 3, bagi yang benar-benar pengen bertanya, nanti boleh mengirimkan pertanyaannya itu ke nomor saya ya, yang sudah blasting untuk link webinarnya. Nanti pertanyaan tersebut akan kami teruskan kepada Pak Alex dan tim untuk bisa dijawab lebih lanjut. Seperti itu aja ya Pak Alex ya. Bu En, boleh saya memilih beberapa pertanyaan yang agak Oh menggeliat boleh. Bu En ya. Ini Oh saya ya coba udah. Oke siap Pak. ya. Em, ini beberapa aja saya pilih ya. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini limbah poultry. Poultry itu berarti ini ya. Saya nggak tahu poultry ini harusnya ini ya. Mungkin ya dari Pak Joko ya. Berarti ini kitchen ya. Sorry. Apa namanya? Ayam ya mungkin ya. Dari ayam ya. Mungkin peternakan ayam ya. Nah, poultry manure ini kalau Bapak mau ngolah di Anapak, itu bisa diolah di Anapak. Tapi sekali lagi TSS-nya nggak boleh terlalu tinggi ya, Pak Joko ya. Jadi sangat cocok. Tapi ingat bahwa poultry itu agak beda dengan kita bilang kaudang. Kaudang dari ini ya, dari apa? Dari sapi ya. Dari sapi atau dari kerbau gitu ya, atau pokoknya dari mamalia lah gitu ya. Nah, kalau yang dari mamalia itu, yang memamabia ya, mereka itu slat manure-nya itu atau manure-nya itu sifatnya itu lebih stabil, Bapak Joko ya. Nah, kenapa stabil? Karena dia eh, kandungan organiknya itu rasionya itu lebih ke arah kita bilang tidak mengasam, ya. Kalau poultry, ya pengalamannya kami, ya kalau untuk ayam itu, ya kotorannya ayam atau tai ayam itu ya Pak Joko ya, itu gampang mengasam. Kenapa demikian? Karena kandungan organiknya itu residunya tinggi. Beda kalau yang memakan rumput. Kalau yang memakan rumput itu dia lebih stabil dibandingkan kalau poultry. Nah, ini Pak Joko ya. Apakah bisa diolah dengan napak? Tentu saja pasti bisa. Tapi seperti yang dikatakan Bu En dan seperti saya jelaskan tadi bahwa kami memohon ya pengertiannya Bapak Ibu bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kami selesaikan dalam waktu 1 hari. Apakah apa yes or no? Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Yes or no nggak bisa. Jadi apakah bisa atau enggak? Ini kan kami harus assess semuanya. Ya, tapi kalau Bapak bilang ini poultry, harusnya pasti bisa, tapi tentu saja dengan berbagai tingkatan atau step-step pengolahan yang tepat. Ya, kita harus modelkan dulu semuanya ya, Pak Joko. Oke. Nah, kemudian mungkin tambah satu lagi ya, mungkin Bu En ya, izin ya. Ada selama dari Pak Denny Ahmad, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pada proses anaerobik limbah inlet masuk nilai amonia 18 ppm dan outlet 17 ppm. Apa menyebabkan nilai amonia tidak terlalu turun jauh di proses anaerobik? Nah, kalau di proses anaerobik ya, Bapak ya,
sebenarnya yang kita mau reduksi lebih banyak itu adalah memang di apa kita bilang di karbon ya, bukan di amonianya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak amonianya tinggi itu malah bisa jadi masalah. Tapi kalau Bapak amonianya sudah rendah ya, sebenarnya itu anaerobik tidak bisa mereduksi terlalu jauh. Kenapa bisa demikian? Karena anaerobik itu kuatnya adalah di kita bilang carbon reduction ya, khususnya di kita bilang di proses anapak, USB dan itu adalah carbon reduction ya, misalnya gula, sugar, simple sugar, kemudian VFA, pengasaman. Nah, itu gampang sekali untuk reduce. Tapi kalau amonianya Bapak sudah rendah banget, ya nggak bisa reduce terlalu jauh ya. Justru di anaerobik itu terjadi amonifikasi. Misalnya contoh Bapak limbahnya masuk, saya nggak tahu Bapak ini limbah apa. Kalau Bapak misalnya masuk limbah protein, protein itu mengandung N tinggi, total N-nya tinggi, TN-nya tinggi, Pak Pak Denny ya. TN-nya tinggi. Nah, pada saat TN tinggi, di situ terjadi amonifikasi yang sangat masif ya, karena kami pengalaman begitu terjadi amonifikasi yang sangat masif, nah di situ barulah terjadi pengambilan TN sebagai apa namanya, sebagai kesetimbangan untuk pembentukan sel pada lumpur aktif anaerobik. Nah, disitulah baru diambil Pak Pak Denny ya. Tapi kalau amonifikasinya terlalu tinggi dan kesetimbangannya tidak tercapai, Bapak punya anaerobik akan cenderung fail. Nah, ini hati-hati untuk limbah yang mengandung protein tinggi ya. Protein tinggi itu berarti TN-nya tinggi, total nitrogennya tinggi ya, Pak Denny. Ini segala catatan aja. Nah, kalau Bapak mau menurunkan amonia yang sudah rendah, bagi saya 18 ppm rendah ya, Pak Denny ya. Kalau 18 ppm mau rendah, ya aerobik Pak. Aerobik luar biasa. Begitu Bapak masuk, sek, langsung hilang. Yang penting tepat ya. Sekali lagi tepat ya. Sudah tepat. Begitu 18 ppm rendah banget. Begitu 18 ppm masuk, Bapak langsung masuk mungkin dapat di bawah 1 ppm. Ya, yang penting Bapak punya proses biologis di aerasi sangat bagus. Poin nomor ini, pada proses anaerobik dengan limbah terus-menerus masuk, otomatis lumpur asal akan terus bertambah. Pertanyaan saya, kapan waktu lumpur harus dikeluarkan? Apakah perlu lumpur dikeluarkan dari proses anaerobik? Tentu saja ya Pak Denny. Pada saat Bapak proses anaerobiknya, organiknya Bapak terus bertambah, selnya Bapak terus bertambah, otomatis Bapak punya granular bed atau apapun itu, lumpur aktif anaerobik Bapak bertambah. Pada saat memang sudah bertambah dan terlalu banyak dan melebihi kapasitas sans dari separator, dia akan bisa wash out, Pak. Nah, pada saat sebelum dia wash out, Bapak harus buang. Makanya Bapak harus discuss konsal, karena saya nggak tahu desainnya seperti apa ya. Ini apa proses capacity daripada separator ini seperti apa, kemampuan separator seperti apa, apakah dia mampu pisahkan sampai berapa konsentrasi MLSS, saya nggak tahu ya, Pak Denny. Ya, jadi Bapak harus konsal terhadap yang membangun anaerobiknya Bapak. Jika Bapak tidak tahu kemana lagi, Bapak bisa bantu konsul dengan kami, Bapak bisa email kepada kami, nanti paling kami akan diskusi lebih lanjut ya. Jadi tentu saja harus dibuang ya. Nah, kemudian kedua, Bapak harus patokan terhadap kita sebut sebagai slug loading rate. Nah, itu penting sekali ya. Begitu slug loading Bapak terlalu tinggi, sebelum terjadi souring, terjadi pengasaman pada reaktornya Bapak, ini Bapak harus cegah ya, seperti itu. Oke? Nah, masalah apa yang sering muncul dalam proses anaerobik? Nah, kalau saya bilang ya masalah pengoperasian ya. Pada saat Bapak benar-benar memahami bagaimana caranya mengolah atau mengoperate proses anaerobik, tidak akan ada masalah. Jadi semua masalah bisa muncul pada saat Bapak lack of knowledge ya. Artinya know-how-nya Bapak tidak tahu, Bapak tidak tahu gimana SOP-nya, Bapak tidak tahu troubleshooting dan lain-lain ya. Sering pasti akan muncul masalah. Tapi pada saat Bapak sudah tahu proses kinerja secara komprehensif ya di proses anaerobik, ya harusnya anaerobik tidak ada masalah. Tapi mungkin satu aja, proses anaerobik hati-hati dengan souring, Pak. Souring itu berarti proses pengasaman, yaitu pada saat Bapak punya SLR terlalu ketinggian ya. Rasionya tidak dapat antara food dengan massa biomas ya. Saya pikir itu aja Bu En, barangkali saya kembalikan ke Bu En. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, oke. Sudah cukup banyak ya pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Alex di siang hari ini. Bahkan udah masuk ke sore ini ya. Oke, mungkin ini kita lanjutkan ya ke acara yang berikutnya. Ini juga berhadiah juga nih, ya. Jadi acara berikutnya kita lanjutkan dengan kuis ya Bapak Ibu ya. Jadi kuis ini mungkin bisa dibantu saja. Oke, jadi untuk kuisnya pertanyaannya akan saya munculkan di layar dan nanti silakan Bapak dan Ibu untuk membuka link yang di layar untuk menginput jawabannya.
Atau mungkin bisa di copy linknya Pak, taruh di chat. Ya, saya review lagi dari atas ya. Yang bagian tadi minta nomor 1 tentang topik webinar. Saya percepat ya, karena tadi udah dibacakan. Yang nomor 2, Hive stream wastewater ditinjau dari 3 parameter berikut kecuali. Oke. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi kadar COD/BOD sama dengan semakin tinggi profit perusahaan. Yang keempat, apa teknologi yang mampu mengolah hive stream wastewater secara efisien dan modern? Yang kelima, berikut adalah keunggulan dari anapak system dibandingkan dengan pengolahan anaerobik konvensional kecuali. Yang keenam, nah ini tadi yang terakhir ya, berapa persen sludge yang dihasilkan dari reaktor anaerobik? Ya, pilihannya ada 4, 0%, 2%, 30%, dan 20%. Nomor 7, apa jenis biogas yang dihasilkan dari pengolahan limbah menggunakan anapak? A. Karbon monoksida, B. Nitrogen, C. Oksigen, dan D. Metan. Ya, ini clue-nya apa ya? Clue-nya ya, yang tidak mengarah ke jawaban ya. Oke, sudah. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa itu COD? A. Chemical Oxygen Demand, B. Collie Oxygen Demand, C. Biological Oxygen Demand, dan D. Collect Oxygen Demand. Nah, clue-nya ini gampang nih. Yang singkatannya COD. Yang A, B, C, D. Silakan dijawab di Google Form-nya. Kemudian pertanyaan terakhir. Tanggal berapa acara webinar Green Vero Waste to Energy? A. 30 Januari 2023, B. 31 Januari 2023, C. 30 Januari 2024, dan D. 31 Januari 2024. Ini sekalian reminder ya, hari ini tanggal berapa nih, tahun berapa nih. Ya silakan dipilih sesuai dengan kata hati masing-masing. Ya, sudah selesai untuk kuisnya. Sudah, silakan disubmit ya Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 8 bisa diulang. Wah, nomor 5. Oke, saya review ya. Saya review cepat dari pertanyaan pertama. Gak usah 100% benar tidak kok Bapak Ibu ya. Oke, saya review dari atas secara cepat. Topik webinar ya. Yang kedua, hive stream wastewater. Yang ketiga, semakin tinggi kadar COD/BOD, semakin tinggi profit perusahaan. Teknologi yang mampu mengolah hive stream wastewater. Kemudian keunggulan dari anapak, persen sludge yang dihasilkan, jenis biogas, apa itu COD, dan tanggal berapa acara webinar Green Vero. Wah, udah ada yang kasih jawaban nih ya, nilainya 100. Waduh. Apakah benar ini ya, nilainya 100? Oke, silakan teman-teman tim saya, berapa skornya? Apakah sudah ada? Oke, sebentar. Kami diskusikan dulu ya Bapak dan Ibu ya. Sembari menunggu diskusinya, mungkin bisa ini videonya. Entar saya coba munculkan satu video terkait proyek.
Oke, kita sudah pegang ya namanya. Dari jawaban yang paling tinggi nilainya dan sekaligus yang paling cepat. Itu pertimbangan kami untuk menentukan pemenang kuisnya. Kemudian, seperti janji kami tadi di awal, untuk yang mengisi market survei, akan ada hadiah khusus untuk satu pemenang ya. Dan supaya adil, ini akan kami pilih secara acak ya, akan kami pilih secara acak dari pengisi yang memang sudah mengisi dengan komplit dari masing-masing kolom tersebut. Oke, mungkin saya berikan waktunya untuk tim saya ya. Oke, sudah muncul ya. Jadi kami tidak ada rekayasa di sini, tidak ada yang kami unggulkan atau seperti apa. Jadi semuanya by data. Ya, silakan Pak Eko untuk diklik siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari kategori market survey. Ibu Anita Fitriani Wira Kurniawati. Apakah masih di sini ibunya? Kalau tidak gugur ini. Ada nggak? Oh, ganti saja saya. Anita Fitriani, ada nggak ya ini ya? Kalau nggak ada, saya gugur ini. Oh, ada Bu. Oke, tidak jadi gugur ya, Bu Tati. Minta buka videonya, Bu. Oke, Minta buka videonya. ya Pak. Minta buka videonya, Bu. Oh, Yang oh mana ya. sih? Oke, Bu Anita, mungkin bisa sepatah dua patah kata Ibu dari PT PPPI. Oh, oke. Oke. Ya. Oke, ya Ibu Anita tidak apa ya. Yang penting udah hadir, maka tidak gugur hadiahnya ya. Oke, berikutnya untuk kategori quiz ya. Oke, sebentar ya. Saya siapkan dulu. Silahkan berdoa yang sebanyak-banyaknya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti untuk hadiahnya akan saya kontak masing-masing pemenang. Ya, sebelum ke pemenangnya, kami akan menginformasikan kembali bahwa setiap peserta akan mendapatkan fasilitas sertifikat, kemudian materi presentasi, dan juga rekaman dari webinar kali ini. Dan semuanya akan dikirimkan by email.
Nah, otomatis nanti kalau misal ada yang masih belum merasa menerima sampai di hari Jumat, mungkin bisa info ke saya. Nanti akan kami kirimkan ulang, akan kami recheck apakah memang ada masalah yang membuat Bapak dan Ibu masih belum menerima materi ini ya. Oke, selanjutnya pemenangnya siapa kira-kira? Sudah? Wah, ternyata laptopnya juga deg-degan ini ya. Oke. Wah, ini ada yang mendoakan sesuatu ini. Oke. Bisa, Pak? Pemenangnya udah menunggu semua ini ya. Siapa ini pemenangnya? Nilainya berapa? 100 ya? Nilainya 100 dan beliau menjawab dengan yang paling cepat. Dan pemenangnya adalah Bapak Arif Noval dari PT Medion. Ya, apakah Bapak masih ada di sini? Kalau tidak, ini gugur lagi nih, Pak. Masih ada di Ya, sini? ada, Ah, ya. ada. Bisa on cam, Pak? Mohon maaf, ini nggak ada kameranya. Wah, ini kayaknya bersekongkol semua ini. Pilih yang nggak ada device-nya ini ya. Oke, gimana Pak? Kok bisa menjawab semuanya itu? Apakah belajar dulu Pak kemarin? Nggak sih, hanya menyimak dengan serius saja. Enggak. Oke, oke, siap, siap, siap. Iya, Pak Arnava nih sebagai apa Pak di PT Medion? Ya, Sebagai apa di PT Medion? Apakah memang bagian engineer untuk lingkungannya atau bagaimana? oh ya, di bagian eh, environment-nya, di bagian lingkungannya. Pantes ya. Berarti tipsnya bagi yang pengen menang di kuis selanjutnya memang harus di bidang ini. Enggak juga sih sebenarnya ya. Pokoknya mantengin webinarnya itu pasti bisa jawabnya. Oke, Ya, terima kasih banyak ya, Pak terima Arif kasih Ibu. Nova. Oke, ternyata sudah di penghujung acara ya, tidak terasa. Mulai dari materinya, kemudian kuis juga sudah kita jalankan semua. Nah, nggak afdol rasanya kalau kita nggak foto dulu ya. Silakan mempersiapkan kameranya. Wah, tadi udah ada 2 tuh yang ketahuan eh, tidak bisa kameranya ini ya. Oke, sudah on cam semua? Oke, sebentar kita tunggu. Nah, ya, sudah siap semua. Wah, mantap sekali PT Dolphin ini ya. Saya apresiasi sekali. Banyak sekali ternyata. Waduh, ada siap aja ya ini. Wah, mantap. Oke, sudah siap semua? Atau masih ada yang mau on cam dulu? Prepare kerudungnya. Itu yang make upnya masih ada atau tidak? Sudah? Oke. Ya, sudah. Nah, yang PT Dolphin ini kurang, masih ada yang kepotong gitu, Bu. Luar biasa sekali ini. Wah, iya masih ada yang kepotong, Bu. Kasihan itu, Bu, nanti. Kita lagi nyeting ini. Oke, saya kasih waktu. Ya, sip. Pak Haji, sekarang kan Oke, sip. Waduh, oke. Ini udah ya, saya anggap semuanya sudah siap. Saya mulai dari slide pertama dulu. Oh, belum. Oke. belum. Oh iya, feedback. Udah dipakai. Ya, sudah. Itu Bapak baju merah tuh kayaknya kurang. Nah, iya, oke. Siap, saya ambil screenshotnya ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya simpan dulu. Bentar ya. Nggak usah ditahan, nggak apa-apa. Ini udah tidak saya ambil fotonya. Berikutnya,
Oh, masih kurang, Pak? Masih kurang ya fotonya ya? Nggak kerasa ya? Kayak bebas, kayak bebas aja mungkin Bu En. Satu kali lagi lah, Oke, satu kali bebas. lagi. Oke, sekali Nah, lagi ya. Sekali lagi gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. oke. Oke, mantap sekali. Ya, saya beralih ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Bentar, apakah ada yang ini ya? Oh, bentar Pak, ditutup dulu. Masih belum selesai ya fotonya. Kasihan yang slide 2 ini ya. Walaupun memang tidak ada wajahnya sama sekali, saya screenshot ya. Ini, Bu En, ya Pak. bisa nggak saya sebagai hosting pembicara, saya titipkan satu pertanyaan, tapi kali ini mungkin kita berikan apa namanya prize yang betul-betul istimewa, yang bagi yang bisa menjawab ini. Tapi siapa cepat dia dapat. Waduh. Tapi kita nggak umumkan Bu En pengumuman siapa, tapi Oh, nanti kita tinggal aja. Kira-kira uh-uh. mungkin gitu ya Bu En ya. Bagaimana? Boleh. Berarti hadiahnya khusus dari Pak Alex ini, Pak. Oh, bukan dari saya, dari Bu En-nya kan gitu kan, organisernya. Oh, dari Heeh. saya. Oh, iya, iya. Oke, Oke ya Bu En siap, ya. Pak. Sip. Silakan, Pak. Nah, Ada ya, ya ini nggak susah pertanyaan aja, apa susah lagi? aja, nggak susah. Itu ya. Oke. Jadi kita Ya. mungkin mulai aja. Jadi kalau yang betul-betul menyimak itu pasti tahu, ya. Yang betul-betul menyimak pasti benar-benar tahu. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menyimak ya. Artinya kita berharap Bapak Ibu sekalian ya, ini dengan teknologi anaerobik, mungkin Bapak Ibu sekalian betul-betul tertarik dan bagaimana kita membuka open mind ya. Nah, oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua pertanyaan nih, ada dua pertanyaan. Satu ya, kita mulai. 1 kilogram COD itu bisa menghasilkan berapa meter kubik Izin metan? Pak, dijawab Pak, 0,35 meter kubik Pak. Cepat banget. Wah, luar biasa. Waduh, udah ketahuan Siapa, ini, Bapak siapa nih, Pak. Pak? Bapak siapa nih? Bapak siapa? Oh maaf Pak, saya atas nama Aji Dermawan Pak. Oh, Pak Jeno Mahmud PT Wow. itu ya. Oh, waduh, cepat sekali ya, Pak ya. Oke. Pertanyaan kedua nih, Bu En. Pertanyaan kedua ya, Bu En ya. Pertanyaan kedua. Oke. Em, berapa dari teknologinya Green Viro pada saat kita menentukan teknologi anaerobik yang bersesuaian, kita ada dua jenis biomass. Sebutkan kedua jenis biomass tersebut. Ada yang bisa? Satu, Bu En, kita menghitung waktu ya, Bu En ya. 5, 4, 3. Kayaknya hadiahnya yang kedua ini lebih besar ya, Bu En ya. Dapat Tesla ya mungkin Bu En ya. Dapat dapat apa nih? Dapat iPhone 15 kah Bu En atau gimana? Supaya karena nggak ada yang jawab nih Bu En. Karena kalau nggak dibilangin begitu nggak ada yang mau jawab Wah. nih. Saya Oh, ulang ya, ulang karena ada yang tanya. pertanyaannya, Saya Pak. ulang pertanyaan ya. Nah ini. Ya. Nah, oke, tapi kalau sudah ada yang rekam dari awal, ini udah langsung nih pemenangnya Bu En. Oke, saya ulang ya. Dari teknologi Green Viro, untuk menentukan jenis reaktor anaerobik yang bersesuaian, kami menentukan dari jenis bentuk biomas. Apakah kedua jenis biomas tersebut? Tolong sebutkan. Hanya dua nih. Silakan sebutkan, Bapak Ibu. Dia menjawab Pak, granular biomasa dengan flokulam biomasa. Siapa nih? Siapa nih Bu En? Kayak ada dua orang ya? Ada dua orang yang Izin mau Pak, jawab ya? saya Aji Dermawan Pak. Sulit. Aji Nurman. Pak Aji Nurman lagi. Yang Bapak yang dari ini ya, Pulau Sambu tadi ya? Iya siap Pak. Bu Ini En, ada ini juga yang atau jawab di chat, Pak. bisa ini nggak? Ada yang Bisa jawab di chat tuh, bisa Pak. orang yang sama nggak menjawab lagi Bu En? Boleh kah? Eh, Ya udah, itu ini ada dari yang Bu En jawab di aja. chat juga Oke, masalahnya. berarti ada dua ya pemenangnya ya tadi ya dengan Pak siapa tak kalau saya lihat di Ya, grup Rizal, tapi yang pertama ya mohon maaf dengan Pak siapa dari PT Pulau Sambu tadi ya. Pak siapa tadi? Mohon maaf. Pak Aji Pak Pak. Haji Darmawan. Oke, oke mungkin itu aja dari saya Bu En ya. Silakan nanti Bu En selanjutnya tentukan Oke. apakah iPhone 15 atau Tesla mungkin Bu En. Iya. Baik, Oke, terima kasih dari saya. untuk Ya, yang terima kasih. pertanyaan kedua, mungkin saya berikan untuk yang di chat ya, Pak ya. Atas nama Bu Dea Mega dari Eratex. Baik, silakan Bu Oke. En tentukan sebagai organisernya ya.
Mhm. Oke, baik. Oke, Itu aja. Pak. Bu En, Ya. saya izin pamit Wah, ya. hujan Saya Bapak hadiah Ibu ini ya. sekalian, saya lagi masih ada meeting berikutnya, saya masih ada kegiatan berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak ya atas apa namanya partisipasinya hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Semoga kami bisa menjawab. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu sekalian ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan jangan sungkan-sungkan dan jangan malu untuk mengetahui lebih dalam mengenai desain daripada wastewater treatment plant. Karena memang di Indonesia ini kita pemahaman tentang WWTP atau pengelolaan limbah itu sangat-sangat minim Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan saya dan tim dan juga barangkali dari Bu En, kami terus belajar dan kami bisa menjawab dan memberikan kepuasan batin bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya izin pamit. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Pak Alex. Oke, kepada Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tim saya akan memberikan slide untuk feedback. Ya, silakan untuk mengisi feedback tersebut dengan jujur, nggak apa-apa ya. Tidak perlu dibaik-baikin kalau memang nggak baik. Jadi silakan diisi sebentar saja untuk feedbacknya. Atau mungkin bisa dikirimkan di chat Pak untuk linknya untuk membantu kami. Oh iya, tenang, saya tidak marah-marah kok ya Pak, walaupun nama saya ada marahnya. Aman. Oke. Ya. Oke. Nanti link ini saya juga akan share ya di WA untuk istilahnya pencairan sertifikat gitu ya. Pencairan sertifikatnya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya atas waktunya sudah disempatkan untuk datang belajar bersama di webinar Green Vero di siang hari ini. Antusiasmenya sangat luar biasa sampai tidak cukup ya room di Zoom kali ini. Dan ditunggu untuk webinar berikutnya karena kami akan terus aktif memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu terkait pengolahan air limbah yang tepat seperti apa. Oke, saya tutup atas nama PT Green Vero Bioteknologi Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak.